kembali lagi di RF DK Channel ya. Sekarang saya akan mereview perbandingan ya. Mungkin kalau Optimus Toy Watt yang versi standarnya udah saya balikin. Sekarang saya punya yang versi deluxe ya. Deluxe edition ya. Ini boxnya. Deluxe edition. Saya dulu. Ini boxnya. Versi Deluxe Edition. Optimusnya posisinya hampir sama, tapi hanya beda detail. Di samping kayak gini, belakangnya sama kayak depan juga. Ya, ini yang versi Deluxe Edition. Dan saya sekarang akan membandingkan perbedaan yang versi standar sama yang deluxe ya. Nah, untuk pertama yang paling awal ya perbedaannya paling dari aksesoris ya. Perbedaannya ada part tambahan seperti base ini. Base ini dia ada lampunya dan bisa nyala, dan dia sistemnya dicas ya. Ini dia dicasnya pakai USB ya, dan di boxnya memang dapat juga. Ini on off-nya, ini USB-nya ya. Kayak gini stand-nya. Dan dia hampir mirip kayak stand metal build ya. Dia seperti begini dipasangnya. Ini maju ke depan. Colok ke depan. Ya, seperti gini. Ya. Stand-nya. Mungkin pada bingung kalau sekarang saya mereviewnya tidak pakai lagu ya. Ya tidak apa-apa. Ya. Ini tambahannya di yang versi Deluxe Edition. Dan versi Deluxe Edition juga dapat efek gun blast untuk weaponnya ya, efek tembakan. Saya coba pasang di pistolnya ini ya, yang ini. Oke, pasang. Oh, ternyata yang ini tidak bisa, berarti di pistol yang lain. Pistol masih sama detailnya ya, sama. Yang part lain juga sama, detailnya masih sama. Ya, di sini. Yang pistol ini ya, saya pasang sini. Beda-beda ya. Oh, maaf. Ini ternyata ini bisa di sini. Ini bisa di sini. Ya, seperti gini. Ternyata ada dua tapi beda. Ada efeknya. Bagus ya. Mantap. Yang satu lagi saya belum tahu. Di sini tidak bisa. Beda. Berarti di pistol lainnya. Oh, di sini ternyata pakai yang ini ya. Jadi ternyata dia ada beda ujungnya. Ya, beda ujungnya. Ada yang gede sama yang kecil ya. Yang dipakai, oh ini buat ini. Yang ini buat yang ini. Ya, seperti ini. Ini buat yang ini. Blastnya. Bening. Saya coba yang snipernya ya. Snipernya oke. Ini snipernya. Saya coba ini, ternyata oh yang ini. Snipernya pasangnya ini. Ya, efek blastnya.
kayak gini. Kita bawa ya, seperti ini ya. Dan efek blastnya, wah lumayan bagus ya. Ini efek blastnya ya. Ternyata hanya yang pistol yang tidak bisa dipasang efek blastnya. Sayang sekali, yang pistol ini tidak bisa dipasang efek blastnya ya. Setelah itu perbedaan itu perbedaan dari aksesorisnya. Bentar, selain aksesoris ada perbedaan yang lain. Dari bagian paha, sebentar, ada satu lagi perbedaannya. Yang versi ini dia mendapat remote ya buat base-nya, tapi saya belum tes ini fungsinya apa. Saya belum tes ya. Ini remote-nya. Up. Ini remote-nya ada A, B, C. Mungkin buat lampu atau gimana, saya juga belum ngetes ya. Tapi nggak apa-apa, nanti aja ya. Ini hanya buat review aja. Ya. Dan tetap sama, dia mendapat casan juga kayak begini, sama wipernya. Ini manualnya dapat. Oke, paling-paling itu hanya kelebihan yang didapat di deluxe. Dan dia juga dapat kepala seperti begini, dapat kepala tambahannya ya. Dan saya lupa taruhnya, udah. Oke, sekarang di bagian robotnya ya. Untuk di bagian robot, dia terlihat jelas di bagian paha ya. Bagian paha, kalau buat yang versi standar, dia bersih. Agak ada efek kotor, tapi tidak terlalu kotor ya. Tapi kalau yang versi deluxe-nya, dia lebih dikasih efek kotor. Lebih kotor. Dan di bagian tangan, kalau yang versi standar dia kayak warna besi biasa ya. Kalau yang versi deluxe dia lebih gelap. Jadi benar-benar kayak Optimus yang versi yang di Cybertron, kayak kotor gitu ya efeknya. Yang versi deluxe ini. Deluxe ya. Kalau versi standarnya dia masih kayak warna besi ya. Tidak gelap kayak gini. Bagian perut ya. Bagian perut kalau yang versi standar dia sama kayak bagian tangan juga, kayak warna besi. Nah, kalau yang versi yang deluxe-nya dia lebih di efek gelap, lebih efek, jadi kayak bener-bener robot habis battle gitu ya. Warnanya bener-bener dia lebih gelap. Ini. Terus di bagian kaki, bagian sini ya, ini juga lebih gelap. Bagian ininya betisnya ya. Yang ini juga sama. Kalau yang standarnya dia tidak dibuat gelap. Jadi kayak warna besi aja gitu ya. Dan perbedaannya lagi, alhamdulillah, yang bagian pundak versi deluxe tidak terlalu letoy. Kita lihat ya. Sebentar. Ya, akan saya angkat ke atas. Lihat. Saya goyang-goyang tidak jatuh. Tangannya tetap stabil. Ya. Dan buat artikulasi tangan,
Alhamdulillah lumayan seret, tidak terlalu letoy ya. Ini seret ya, ball joinnya. Ya, kalau dibilang tidak terlalu seret, tapi tidak terlalu letoy. Nah, untuk satu lagi tips dari saya, bagi yang merasa risih di bagian dada, yang selalu turun ke bawah, Anda bisa mencoba dibuka. Nah, yang tengah ini ada partnya kan, yang merah. Bentar ya. Sebentar. Oke. Nah, di bagian tengah ini ada part merah ya. Part merah itu dia bisa dinaikin atau diturunin. Nah, Anda bisa coba part besi ini nih. Part besi ini dia bisa ditarik ke depan atau ke belakang. Nah, untuk biar ini tidak turun, bagian dada, bagian part besi ini didorong ke dalam, dorong. Nah, part merah ini nih, yang di tengah-tengah, itu dikebawahin buat penyangga di sini nih, nih. Nah, jadi dengan cara begitu, bagian dada tidak turun ke bawah, selalu ya. Nah, nih, lihat, buat turun ke bawah susah. Ini saya tekan loh. Ya tekannya bukan tekan kencang ya, tapi tekan ya biasa. Kalau misalnya tidak digituin, ditekan biasa pun pasti juga dia turun. Misalnya kita angkat begini pun dia turun pasti bagian dadanya. Nah, itulah perbedaan versi Deluxe TWF09 dan versi standarnya ya. Yang baru kelihatan ya, perbedaannya hanya itu. Ya, bagian belakang juga dikasih efek kotor, bagian sininya. Kalau yang standarnya tidak. Bagian ini juga, oh maaf, saya lupa bagian ini ya. Detail di bagian kaki di sini, ini dibuat lebih dark ya. Jadi kayak efek dark. Kan kalau yang versi standarnya dia lebih terang ya di sini nih. Yang ini juga sama, bagian sininya lebih dark. Memang dibuat beda pennya ya. Oke, paling hanya segitu saja buat perbedaannya. So, mudah-mudahan bagi yang menonton puas, dan bagi yang suka tinggal di like dan subscribe ya. Oke, sekian dari saya di RLF DK Channel. Semoga semua selalu mengkoleksi Transformer, terutama Optimus. Let's roll out!